Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Balikpapan, Bapak Agus Iksan, SPD, MPD. Yang kami hormati Bapak SMA Negeri 4 Balikpapan yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul dalam acara Gelar Karya Proyek Penyayatan dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dan Suara Demokrasi menjadi insan Indonesia yang menghargai perbedaan. Persilakan. Negeri 4 Balikpapan, Bapak Agus Iksan, SPD, MPD, sekaligus membuka acara gelar karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMA Negeri 4 Balikpapan. Wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu koordinator, fasilitator, serta panitia. Terima kasih kepada Bapak Ibu koordinator, fasilitator, dan semuanya guru-guru yang mendukung kegiatan ini. Dan kita tahu bersama bahwa P5 ini adalah bagian dari pembentukan karakter kita. Nah, tema pada kali ini untuk kelas 10 adalah temanya Bhinneka Tunggal Ika, dan untuk kelas 11 adalah Suara Demokrasi. Mudah-mudahan dari hasil penyampaian materi baik oleh fasilitator, koordinator itu bisa menanamkan karakter kalian ya. Dan hari ini adalah merupakan gelar karya untuk proyek Pelajar Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan ya, pembentukan karakter dalam tema Bhinneka Tunggal Ika bisa meresap di dalam jiwa kalian semuanya. Kemudian sekarang akan saya buka kegiatan gelar karya ini. Gelar karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila P5 SMA Negeri 4 Balikpapan dengan tema Bhinneka Tunggal Ika kelas 10 dan Suara Demokrasi untuk kelas 11. Dengan ini, dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini dibuka. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dan 10, silakan berikan aplaus yang meriah. Kita Indonesia lahir di tanah yang subur, di bawah langit biru yang penuh dengan harapan. Kita berdiri di atas keberagaman yang berbeda, tapi satu, bersatu di bawah bendera merah putih. Satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kami, generasi Indonesia, siap menjaga alam
mewujudkan Indonesia yang lebih baik bagi semua. Kita Indonesia, kita adalah cerita masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kerennya adalah Indonesia, sebuah bangsa yang tak hanya melihat perbedaan, tetapi juga menghargai kesamaan. Bersama kita melangkah menuju cita-cita bersama untuk menjadi bangsa yang damai dan sejahtera. Kita adalah cahaya yang takkan padam. Kita adalah suara yang tak. Dari kelas 10-7 dan 10-8 dengan tema keragaman agama di Indonesia. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Agama pertama yang ditampilkan adalah Islam yang dianut oleh umat muslim dengan kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Umat Islam beribadah di masjid dalam harbu bersana, laki-laki mengenakan baju koko atau jubah, sementara perempuan memakai gamis atau abaya. Perayaan besar dalam Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha, di mana ketupat menjadi simbol persatuan dan saling memaafkan. Salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam adalah Ibnu Sina dan Al-Zahrawi yang berperan besar dalam bidang kedokteran medis. Agama kedua Kristiani. Kitab sucinya adalah Alkitab atau Holy Bible. Umat Kristen beribadah di gereja. Perayaan besar umat Kristen adalah Natal yang sering ditandai dengan simbol pohon Natal. Salah satu tokoh agama yang terkenal dalam sejarah Kristen adalah Santo Fransiskus Xaverius, serta ciri khas budaya agama Kristen adalah vestimenta. Agama ketiga yang dianut oleh umat Katolik. Kitab suci Katolik mencakup Alkitab Deuterokanonika. Umat Katolik beribadah di gereja yang sering disebut juga sebagai katedral atau basilika. Ciri khas yang sering ditemui dalam busana umat Katolik adalah biarawati, serta perayaan pentingnya seperti Minggu Palma yang ditandai dengan simbol daun palma. Tokoh penting dalam agama Katolik saat ini adalah Paus Fransiskus. Agama yang dianut oleh umat Hindu. Umat Hindu beribadah di pura dengan kitab suci utamanya Catur Veda Samhita. Tokoh-tokoh terkenal yang terkait dengan nilai-nilai Hindu antara lain Mahatma Gandhi dan Hayam Wuruk. Perayaan keagamaan Hindu adalah Nyepi. Persembahan sajen serta tudung sebagai simbol sakral merupakan bagian dari tradisi agama ini. Busana ibadah khas umat Hindu di Indonesia salah satunya adalah kebaya Bali. Agama Hindu yang dianut oleh umat Buddhis. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka.
Tokoh utama dalam ajaran Buddha adalah agama Buddha, karya atau Sivara. Dalam agama Buddha terdapat perayaan keagamaan yang disebut dengan wajib. Agama terakhir yang dianut oleh umat Konghucu, kitab sucinya adalah Shishu Wujing yang berisi ajaran dan nilai-nilai moral. Umat Konghucu beribadah di kelenteng. Ada di berbagai daerah di Indonesia. Jadi gak usah nunggu lama-lama, kita sambut saja 10.314 yang membawakan tari medley Nusantara. Berikan aplaus yang meriah. Kami dari kelas 10-9 dan 10-10 akan menampilkan drama bertema kesetaraan gender. Forum perkumpulan anak muda yang dimana forum ini berisikan anak muda yang berpikir kritis terhadap permasalahan yang sering kita jumpai sehari-hari. Salah satunya adalah permasalahan gender. Bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat terhadap mereka menyikapinya dan solusi terhadap konflik yang menyertainya. Acara pun mulai, Alif adalah orang pertama yang menyampaikan atau menyuarakan opininya terhadap gender, disusul dengan Nayaka. Namun, pendapat mereka berdua dibantah keras oleh Manda dan Ira, sehingga terjadilah perdebatan di antara empat orang ini. Kenyataannya sampai sekarang, baik dari kalian yang masih bergantung pada laki-laki, kalian perempuan yang selalu bicara tentang pendidikan tinggi, tentang mimpi menjadi seorang pemimpin, sebaiknya kalian buang harapan kalian jauh-jauh. Serahkan saja semua itu kepada kami, laki-laki. Negara ini bisa hancur kalau perempuan yang memimpin. Tugas laki-laki itu menjadi imam, menjadi pemimpin. Kalian, para perempuan, lebih baik fokus pada diri kalian sendiri. Saya setuju. Untuk apa mereka sekolah tinggi-tinggi jika ujung-ujungnya mereka hanya ngurusin dapur dan anak? Pendidikan tinggi itu buang-buang waktu aja untuk perempuan.
Toh ujung-ujungnya mereka akan balik lagi ke rumah. Jadi buat apa? Pemikiran apa itu? Kalian pikir kalian para laki-laki sudah sempurna? Memang dalam agama laki-laki sudah seharusnya menjadi imam. Tetapi dalam kehidupan sosial, perempuan juga punya hak yang sama untuk mengambil peran kepemimpinan. Sia-sia perjuangan Kartini kalau sampai sekarang perempuan masih diinjak-injak, direndahkan, dan ditindas. Kalian bicara soal tanggung jawab, tapi kalian lupa bahwa tanpa perempuan, kalian sendiri tidak akan ada di dunia ini. Apa kalian sudah lupa bahwa kalian semua dilahirkan oleh seorang perempuan? Kalian dibesarkan oleh seorang ibu. Terserah aja. Toh pada akhirnya perempuan seharusnya bisa lebih bersyukur dengan apa yang mereka miliki sekarang. Duduk manis di rumah, menikmati hasil jerih payah suami, mengurus anak. Bukankah itu sudah cukup? Mengapa kalian repot-repot ingin lebih? Perdebatan semakin memanas. Sebelum lanjut pada perdebatan, kami akan menampilkan contoh dari akibat ketidaksetaraan gender. Di teras halaman rumah, seorang ibu sedang menyapu dihampiri anak perempuannya yang baru saja pulang sekolah dengan muka yang lesu. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya. Aku bingung gimana jawabnya. Mana biar ibu lihat. Sebutkan contoh ketidakadilan sosial di Indonesia. Waduh, ibu gak ngerti nak. Dikira ibu gampang, ternyata susah juga ya. Ya Bu, kok nggak ngerti sih? Coba deh Bu, jawab yang gampang aja. Tugas ini harus dikumpulkan besok pagi. Aku nggak tahu harus cari jawabannya di mana lagi. Iya nak, ibu bilang gak ngerti. Kalau kamu gak ngerti bisa cari Google saja. Ini serius? Iya nak, ibu tuh gak pernah sekolah, jadi ibu gak ngerti tentang materi begini. Ya udah ibu ke dapur dulu ya. Ibu pergi ke dapur disusul oleh anaknya. Adegan berpindah ke ruang tamu yang bersebelahan, di mana seorang bapak sedang duduk di kursi berbicara dengan anak perempuan mereka yang baru saja pulang sekolah. Bapak, aku lulus SMK tahu tahun ini. Setelah lulus, aku ingin lanjut kuliah. Kenapa harus kuliah? Kamu kan seorang anak perempuan, lebih baik di rumah masak dan urus anak saja. Kalau aku dapat beasiswa bagaimana Pak? Aku bisa kok kuliah tanpa harus mengganggu keluarga. Tetap lulus anak, perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Laki-laki yang harus bekerja, kamu cukup di rumah. Ya Bapak, aku pengen kuliah Bapak. Bapak, tolong Bapak, aku mau kuliah. Bapak berdiri dan berjalan menuju kamar untuk istirahat. Sementara anaknya terlihat kecewa namun tetap mengejarnya. Mari kita kembali pada perdebatan yang terjadi di forum. Sebagai perempuan, aku merasa sedih karena hanya sedikit dari kami yang bisa merasakan pendidikan tinggi, terutama di negara ini. Suara perempuan dibungkam, diremehkan, dianggap tak mampu. Kami selalu dipandang sebelah mata. Keadilan sosial bagi seluruh laki-laki saja. Bagaimana teman-teman? Bunyinya memang salah, bukan? Tapi bukankah itu yang sekarang kita rasakan sebagai kaum wanita? Terus terkekang dalam berperang, terus terpasung dalam, dan terus terikat dalam penderitaan. Katanya sih, tinggal serahin aja semua ke mereka. Tapi emang bisa kalau berangkulah. Bilangnya sih diurus. Tahunya gak tahu arus. Sikapnya seakan optimis, namun nyatanya apatis. Jadi, apa kalian sudah merasa adil hari ini? Keadilan sosial sejatinya tidak akan pernah terwujud apabila masih ada individu atau kelompok yang diremehkan dan anggap tidak mampu hanya karena mereka kaum perempuan. Pandangan sempit yang menganggap perempuan tidak layak mendapatkan pendidikan yang tinggi adalah kesalahan yang besar. Setiap orang, terlepas
terlepas dari jenis kelaminnya apa, berhak mendapatkan pendidikan dan peluang yang sama. Pendidikan adalah kunci untuk memberdayakan perempuan, membuka peluang, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Hanya dengan menghapus stigma ini saja, kita bisa menuju masyarakat yang jauh lebih adil dan seimbang. Mari kita bersama-sama berjuang untuk memastikan bahwasanya semua perempuan di muka bumi ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Karena potensi mereka tidak bisa diabaikan. Oleh perwakilan kelas 10.5 dan 10.6 dengan anggun mengepakkan sayap. Dalam penggunaannya, baju adat ini menunjukkan identitas dan status sosial pemakainya, serta digunakan dalam berbagai upacara adat. Dengan semangat yang ditampilkan, pakaian adat Papua memiliki ciri khas yang sangat umum, yaitu dengan dedaunan kering dari daun sagu yang dililit. Pakaian adat Papua memiliki kekayaan dan keunikan tersendiri yang mencerminkan keberagaman budaya di Pulau Papua. Yang sangat-sangat dikenakan untuk menunjukkan keterikatan dengan tradisi leluhur. melainkan cerminan peradaban yang sudah turun-temurun diwariskan. Pakaian ini juga memiliki nilai-nilai luhur yang amat berharga. Jawa menjadi salah satu cara melestarikan nilai-nilai luhur dan
adalah rumah bagi ribuan pulau dengan kekayaan alam dan budaya yang tak terhingga. Yang lain kalau mau ikut boleh. Kita belajar Pancasila.